sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di channel Bapak Iksan Matvi Solution. Salam kenal untuk yang pertama kali menonton video kami. Sebelum kita lanjutkan, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan info setiap kali kami membuat video terbaru. Video pembahasan kali ini membahas materi fisika listrik dinamis. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mudah berkenaan dengan konsep listrik dinamis, di mana di dalam terdapat hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan aturan jembatan Wheatstone untuk listrik dinamis arus arah. Video pembahasan kami bagi menjadi dua karena terlalu panjang jika hanya dalam satu video. Silakan ditonton sampai habis agar bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dan semoga bermanfaat. Listrik dinamis arus arah yang kita bahas kali ini berkenaan dengan penerapan hukum Ohm yang menyatakan besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan listrik pada ujung-ujung rangkaian. Rangkaian sederhana ini menggambarkan arah dari arus listrik selalu bergerak dari kutub positif atau potensial tinggi ke kutub negatif atau potensial rendah dalam suatu rangkaian tertutup. Pada rangkaian sederhana ini terdapat tiga unsur yang merupakan dasar penerapan hukum Ohm. Tiga unsur ini adalah tegangan listrik dengan lambang V, hambatan listrik dengan lambang R, dan arus listrik dengan lambang I. Hubungan ketiganya dinyatakan dalam formula segitiga. Perlu dipahami penggunaan formula segitiga ini. V sama dengan I kali R, I sama dengan V dibagi R, dan R sama dengan V dibagi I. Artinya jika mencari nilai yang di atas, dua bagian yang berada di bawah dikali. Dan jika mencari nilai yang satu bagian berada di bawah, maka yang di atas dibagi satu bagian yang lain yang berada di bawah. Kombinasi rumus yang sering digunakan adalah Q sama dengan I kali T, V sama dengan I kali R, P sama dengan V kali I, dan W sama dengan P kali T, atau E sama dengan P kali T. Q menyatakan besarnya muatan dalam satuan kolom, T menyatakan waktu dalam satuan sekon, P menyatakan daya listrik dalam satuan watt, W menyatakan usaha dalam satuan joule, dan E menyatakan energi dalam satuan joule. Cara menggunakan kombinasi rumus ini adalah sederhana. Mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Agar sebuah bola lampu listrik 25 volt 100 watt dapat bekerja dengan layak ketika dihubungkan dengan sumber DC 125 volt, maka dibutuhkan tambahan hambatan listrik. Kita perhatikan dari soal ini yang dipertanyakan adalah hambatan listrik atau R, dan yang diketahui adalah tegangan listrik atau V dan daya listrik atau P. Ini dapat kita ketahui dari satuannya, yaitu tegangan listrik satuannya volt dan daya listrik satuannya watt. Maka kita cukup menggunakan dua segitiga yang berada dalam elips warna biru dengan menghilangkan data yang tidak ada, yaitu arus listriknya tidak ada, menjadi R sama dengan V dibagi buka kurung P dibagi V tutup kurung, sehingga bentuk pembagian bisa dirubah menjadi bentuk perkalian, menjadi R sama dengan V dikali buka kurung V dibagi P tutup kurung. Untuk penyelesaian lebih lanjutnya kita harus membahas konsep rangkaian listrik terlebih dahulu. Jadi tolong bersabar ya. Rangkaian listrik seri seperti kami gambarkan di sini terdiri dari tiga hambatan, yaitu R1, R2, dan R3, sehingga hambatan serinya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tegangannya yang melalui R1 adalah V1, yang melalui R2 adalah V2, yang melalui R3 adalah V3. Dinyatakan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk arusnya yang melalui R1, melalui R2, dan melalui R3 ini sama dengan arus yang keluar dari sumber tegangan, yaitu I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Rangkaian listrik paralel
Kami gambarkan di sini ada 3 hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. V sumber mengeluarkan arus I yang nantinya terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Sehingga hambatan paralel dinyatakan sebagai 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I paralel adalah I yang keluar dari sumber tegangan. V sumber ini sama dengan V yang diterima oleh hambatan 1 yaitu V1 sama dengan V yang diterima oleh hambatan 2 yaitu V2 dan V yang diterima oleh hambatan 3 atau V3. Selanjutnya, jika rangkaian itu berbentuk campuran, berarti di dalamnya ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berarti tetap menggunakan konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian sumber tegangan, rangkaian seri adalah menjumlahkan tegangan yang digunakan. Misalnya kita menggunakan 3 sumber tegangan, maka sumber tegangan 1 ditambah sumber tegangan 2 ditambah sumber tegangan 3 adalah jumlah dari seluruh sumber tegangan. Di sini dituliskan contohnya jika ada 3 sumber tegangan adalah E1 ditambah E2 ditambah E3 sama dengan E seri. Untuk rangkaian paralel, tegangan tidak berubah. Jadi berapapun tegangannya yang dipasangkan tetap nilainya sama dengan 1 buah tegangan. Alat ukur yang digunakan di sini biasanya adalah 1 arus listrik, itu adalah ampere meter yang harus dirangkai seri dengan komponen yang akan diukur dan dapat diperbesar kapasitasnya dengan menambahkan R-shunt secara paralel yang secara formulanya dituliskan di sini. Tegangan listrik menggunakan alat ukur voltmeter yang harus dirangkai paralel dengan komponen yang akan diukur dan dapat diperbesar kapasitasnya dengan menambahkan hambatan depan yang diserikan dengan voltmeter seperti dirumuskan di sini. Hambatan listrik dinyatakan di sini R adalah sama dengan Rho dikali L per A, di mana Rho adalah hambatan jenis dengan satuan ohm meter, L adalah panjang konduktor atau panjang penghantar dengan satuan meter, dan luas penampang dengan satuan meter persegi. R sama dengan R0 buka kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Ini adalah menunjukkan bahwasannya hambatan juga terpengaruh oleh perubahan suhu. Nilai hambatan akhir adalah R, nilai hambatan mula-mula adalah R0, koefisien suhu adalah alfa, dan perubahan suhu adalah delta T. Selanjutnya, tegangan listrik, gaya gerak listrik GGL, beda potensial antara kutub-kutub baterai atau elemen sumber tegangan sebelum mengalirkan arus, dilambangkan dengan epsilon. Tegangan jepit adalah beda potensial antara kutub-kutub baterai atau elemen sumber tegangan saat mengalirkan arus V. Tegangan yang hilang merupakan selisih antara gaya gerak listrik dan tegangan jepit atau delta V dengan formula sebagai berikut. Epsilon sama dengan V ditambah delta V. Epsilon sama dengan I kali R besar ditambah I kali R kecil, di mana R besar adalah hambatan di luar sumber tegangan listrik dan R kecil adalah hambatan di dalam sumber tegangan listrik. Untuk nomor 1 dikatakan lampu dengan spesifikasi tegangan 25 volt, daya 100 watt. Di sini kita bisa cari tahu dulu berapa sih hambatan lampu. Hambatan lampu adalah V dikali V per P. Jadi kita tinggal masukkan di sini, V-nya adalah 25 kali 25 bagi 100. Ya, kalau ini kita sederhanakan, 25 dengan 100 ini jadi 4, ini jadi 1.
Berarti tinggal 25 dibagi 4. Berarti di sini R lampu adalah sama dengan 6,25 ohm. Selanjutnya, sumber tegangan ada 125 volt, sedangkan lampu hanya bisa menerima 25 volt. Berarti sisanya harus diterima oleh hambatan. Yang seperti ini adalah bentuknya harus seri karena berbagi tegangan. Ya, ini adalah hambatan dengan lampu dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, ini adalah 125 volt. Ya, yang ini adalah 25 volt. Yang ini adalah untuk R, dia menggunakan 100 volt. Nah, berdasarkan konsep rangkaian seri, perbandingan tegangan sama dengan perbandingan hambatan. Berarti di sini lampu itu tegangannya 25, hambatannya 6,25. Hambatan R di sini tegangannya adalah 100 volt. Jadi untuk mengetahui berapa R-nya, berarti 4 kali dari lampu. Berarti 4 kali 6,25. Berarti sama dengan 25 ohm. Untuk soal nomor 2 di sini ditanya adalah arus yang melalui hambatan 5 ohm. Kita bisa sebut sebagai I5. Kalau kita perhatikan dari rangkaiannya, arus yang melalui hambatan 5 ohm akan sama dengan arus yang melalui hambatan 12 ohm. Karena dari 5 ohm akan masuk ke sumber tegangan, sedangkan yang melalui 12 ohm dari sumber tegangan, yaitu yang keluar dari sumber tegangan. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya adalah arus yang melalui hambatan 8 ohm adalah I. Sedangkan 8 ohm dengan 4 ohm itu adalah paralel. Kalau paralel itu tegangannya sama, V sama dengan I kali R. Berarti di sini kita lihat kalau ini 8 kali I, 8I, maka di sini 4 kali 2I supaya menjadi 8I juga. Sehingga arusnya adalah I dan 2I. Masuk ke titik ini, selanjutnya bergabung dan masuk ke dalam hambatan 5 ohm. Sehingga yang masuk atau yang melalui hambatan 5 ohm adalah I itu dari 8 ohm ditambah 2I dari 4 ohm. Sehingga totalnya adalah 3I. Untuk nomor 3 di sini ada 6 buah hambatan yang identik masing-masing 5 ohm. Dirangkai seperti ini, berarti ini dengan yang ini adalah paralel, tetapi di antara mereka sendiri adalah seri. Sumber tegangannya adalah 2 volt. Ingat, pada rangkaian paralel tegangannya sama, berarti ini total tegangannya adalah 2 volt. Berarti karena dibagi 3 ada 3 hambatan, berarti masing-masing 2 volt per 3. Ini juga 2 volt per 3, sama semuanya. Ini juga bisa kita sebut adalah 2 volt per 3. Maka kalau kita lihat di sini beda potensial antara X dan Y sama dengan Y dengan X. Misalnya kita perumpamakan di sini adalah arusnya mengalir di sini kan selalu dari kutub positif ke sini ya. Ini batasannya, berarti ke sini kita anggap ini positif nih karena searah arus ya. Berlawanan ya searah. Dan yang ke atas ke arah yang di atas ini karena dia harusnya kemari, berarti melawan arus yang sebenarnya. Maka ini kita nilai sebagai negatif. Maka delta V-nya antara X dan Y, delta V untuk X dan Y adalah 2V per 3 ditambah 2V per 3, ini dari ini, dikurangi ini, 2V per 3. Sehingga delta V XY sama dengan 2V per 3. Dua buah kawat tembaga masing-masing mempunyai luas penampang 1 mm persegi dan 2 mm persegi mempunyai panjang yang sama. Berarti hambatan jenisnya sama karena sama-sama tembaga dan panjangnya juga sama. Rumusnya adalah R sama dengan hambatan jenis dikali panjang dibagi luas penampang. Sehingga kalau kita lihat di sini perbandingan R1 dengan R2 adalah sama dengan 1 per A1 1 per A2,
Sehingga perbandingan dari hambatannya adalah di sini sama dengan A2 banding A1. Hanya pertanyaannya adalah jika masing-masing tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama besar, maka rasio antara arus yang melalui kawat berpenampang 1 mm persegi dan 2 mm persegi adalah titik-titik. Kalau dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama, berarti kasusnya ini sama dengan rangkaian paralel. Sehingga perbandingan arus dengan perbandingan hambatan itu adalah berbanding terbalik. Jadi kita tuliskan kembali di sini I1 banding I2 sama dengan R2 banding R1. Tadi kalau kita lihat R1 banding R2 adalah A2 banding A1. Maka kalau R2 banding R1 berarti A1 banding A2. Ya kita tulis di sini I1 banding I2 sama dengan A1 banding A2. Sehingga I1 banding I2 adalah sama dengan A1-nya itu 1. A2-nya itu 2. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 2. Soal nomor 5, ini adalah soal UTBK tahun 2019. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal dirangkai seperti pada gambar. Oke, kita lihat gambarnya seperti itu. Berarti S1 dan E2 di seri ya. Maka kita tulis di sini S1 tambah E2 karena kalau di seri itu di jumlah. Selanjutnya sama dengan I kali R. Ini akan terjadi nantinya. Sekarang kita lihat dulu S1-nya menurut grafik adalah 0,5 ditambah E2 akan menghasilkan arus sebesar 5 mA. Berarti 5 dikali R-nya di sini kita lihat adalah ada 2 dan dirangkai paralel. Berarti R per 2 totalnya. Selanjutnya untuk yang kondisi kedua, saat S1-nya adalah 3,0 ditambah E2 ini akan menghasilkan 10 mA. Berarti tetap sama dikali R per 2. Untuk menjawab pertanyaannya di sini dikatakan S1 adalah sumber tegangan yang tegangannya dapat diubah-ubah. Sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Berdasarkan grafik arus pada ampermeter terhadap tegangan S1 ditunjukkan oleh gambar B. Jika tegangan pada S1 sama dengan 0, arus yang mengalir pada tiap hambatan. Berarti kita harus cari dulu berapa nilai tegangan pada sumber E2. Dengan cara apa? Kita udah ada punya dua data, berarti kita bisa melakukan apa yang dikatakan eliminasi. Kita tinggal lihat nih, oh yang di atas 5, berarti kita kali 2. Yang di bawah 10 berarti kali 1 saja. Selanjutnya 2 kali 0,5 adalah 1 dikurang 3, berarti 1 min 3. Oke, ditambah di sini 2 kali E2 berarti 2 E2. Terus di sini 1 kali E2 dan ada tanda pengurangan berarti minus E2. Hasilnya harus sama dengan 0. Berarti 2E2 dikurangi E2 adalah E2. E2 sama dengan di sini 1 kurang 3 min 2, pindah kanan jadi plus 2. Berarti E2-nya adalah 2 volt. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana kita bandingkan kondisinya, untuk kondisi tadi yang pertama adalah saat S1-nya 0,5 ditambah E2, E2-nya adalah 2 sama dengan 5 kali R per 2. Jadi pada saat S1-nya 0,5 dan E2-nya adalah tetap ya 2, berarti 2,5 hasilnya adalah 5, berarti 2 kali lipatnya. Berarti kalau S1-nya 0 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya tinggal kali 2 aja, 2-nya dikali 2 jadi 4. Sehingga yang dikeluarkan adalah 4 mA. Tapi ingat ini dari sumber tegangan, bukan yang masuk ke masing-masing R. Untuk masing-masing R berarti karena di sini adalah rangkaian paralel, maka terbagi 2. Kita tulis di sini IR sama dengan 4 bagi 2.
sehingga arus yang masuk ke masing-masing hambatan adalah 2 miliampere. Jika adik-adik suka, maka tolong di like, share, subscribe, dan komen. Subscribe itu gratis, tapi sangat bermanfaat untuk kami terus bersemangat membuat video-video pembahasan selanjutnya. See you.